Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Indriani dengan NIP 1900003135 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dari mata kuliah Penelitian Sastra dengan judul proposal yaitu analisis gaya bunyi dan gaya kata dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo dan kaitannya dengan bahan ajar teks puisi. Dari penulisan judul tersebut, penulis sudah mendapatkan bab 1 dengan latar belakang. Dalam karya sastra, khususnya puisi bahasa, merupakan sebuah media yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan perasaannya mengenai suatu hal. Sejalan dengan ini, Pateda 2010 mengatakan bahwa penulis karya sastra pandai sekali memilih kata yang mengandung makna efektif, sehingga pembaca terharu, jengkel, sedih, bahagia, serta gembira membaca karangan tersebut. Memang kita tidak akan sadar dengan apa yang akan kita rasakan setelah membaca sebuah karya sastra. Terkadang tanpa kita sadar, karya sastra yang kita baca mengajak kita untuk merasakan perasaan sedih, haru, kecewa, bahagia, dan perasaan lain sesuai dengan suasana apa yang ditimbulkan oleh pengarang. Kemudian puisi selalu berkaitan erat dengan penggunaan gaya bahasa. Di kajian stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa. Selain itu, stilistika juga menggunakan gaya bahasa secara khusus dalam sebuah karya sastra. Gaya bahasa tersebut disengaja dan mungkin pula timbul ketika pengarang mengungkapkan idenya. Kajian stilistika ini merupakan pengkajian karya sastra yang berorientasi linguistik atau penggunaan parameter linguistik dalam mengkaji karya sastra. Titik berat kajian stilistika itu sendiri memang terletak pada penggunaan gaya bahasa atau bahasa suatu karya sastra. Kajian ini bertujuan untuk meneliti aspek khusus pemakaian gaya bunyi, gaya kata, dan gaya wancana pada kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo menggunakan kajian stilistika. Kemudian pada bab 1 juga terdapat identifikasi masalah. Masalah yang diidentifikasi dalam proposal ini yang pertama yaitu belum diketahuinya gaya bunyi dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo. Kemudian yang kedua, belum mengetahui gaya kata dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo. Kemudian yang ketiga, belum diketahui kaitan dari analisis gaya bahasa dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo sebagai alternatif bahan ajar teks puisi di SMP. Dari identifikasi masalah tersebut, kemudian dapat kita simpulkan rumusan masalah dengan identifikasi. Yang pertama, bagaimana analisis gaya bunyi dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo. Yang kedua, bagaimana analisis gaya kata dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo. Kemudian yang ketiga, bagaimana kaitan analisis gaya bahasa dalam kumpulan puisi Malam Ini Aku Ingin Tidur di Matamu karya Djoko Pinurbo sebagai alternatif bahan ajar teks puisi di SMP. Kemudian berlanjut pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada puisi. Definisi puisi sendiri adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, imajinatif menurut Suroto 2001. Bersifat imajinatif menjadi ciri khas yang kuat karena susunan kata-katanya. Menurut Waluyo dalam Dani 2013, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata hias atau imajinatif.
Kemudian kajian teori yang kedua yaitu mengenai stilistika. Stilistika adalah bagian disiplin ilmu sastra yang berhubungan dengan aspek fungsional bahasa. Beberapa batasan stilistika menurut para pakar bahasa antara lain Krida Laksana 1988 mengatakan bahwa stilistika adalah satu ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra. Kemudian yang kedua, ilmu interdisipliner linguistik pada penelitian gaya bahasa. Selanjutnya, Sujiman 1990 mengatakan bahwa stilistika menelaah cara sastrawan memanipulasi dalam arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa stilistika adalah bagian ilmu linguistik yang membahas gaya bahasa, konteks kesusastraan, khususnya gaya bahasa yang memiliki fungsi artistik. Kemudian kajian teori selanjutnya yaitu mengenai gaya bunyi. Gaya bunyi meliputi penggunaan bunyi-bunyi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetis. Gaya bunyi berupa gaya ulangan bunyi, asonasi, aliterasi, persajakan, sajak awal, sajak akhir, sajak dalam, dan sajak tengah. Kombinasi pola-pola bunyi itu membuat sajak menjadi merdu. Kombinasi bunyi yang merdu itu menimbulkan bunyi musik yang merdu dalam karya sastra. Puisi pada khususnya, bunyi musik atau orkestrasi itu dapat juga terdapat dalam prosa. Menurut Al-Ma'ruf 2009, gaya bunyi pada puisi meliputi asonansi dan aliterasi, efoni dan kakafoni, rima serta irama. Kemudian kajian teori yang selanjutnya yaitu mengenai gaya kata. Unsur stilistika yang juga tak kalah pentingnya adalah majas. Majas diartikan sebagai penggantian kata yang satu dengan kata yang lain berdasarkan perbandingan atau analog ciri semantik yang umum dengan umum, yang umum dengan yang khusus, ataupun yang khusus dengan yang khusus. Perbandingan tersebut tidak berlaku secara proporsional. Dalam arti perbandingan itu memperhatikan potensialitas kata-kata yang dipindahkan dalam melukiskan citraan atau gagasan baru menurut Aminuddin. Yang terakhir dalam kajian teori yaitu bahan ajar puisi. Bahan ajar diartikan sebagai seperangkat materi yang di dalamnya mengacu pada kurikulum yang berlaku dan digunakan dengan tujuan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam sebuah pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dilakukan di sekolah ialah pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra merupakan suatu proses hubungan interaksi antara peserta didik dengan sebuah karya sastra yang terjadi secara langsung. Menurut Rahmanto 1992 bahwa terdapat 3 aspek yang penting dalam memilih bahan pengajaran sastra, yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Kemudian di bab 3 juga terdapat kerangka berpikir seperti yang teman-teman bisa lihat pada PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu pertama merujuk pada kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini. Kemudian diturunkan menjadi kajian stilistika serta bahan ajar sastra. Kemudian di bagian kajian stilistika dibagi lagi menjadi 2 untuk dianalisis serta diidentifikasi, yaitu bahan ajar sastra dan kajian stilistika yang mencakup gaya bahasa, yaitu gaya bunyi serta gaya kata. Kemudian bahan ajar sastra turun lagi atau dikembangkan, yaitu aspek kebahasaan, aspek psikologi, serta aspek kebudayaan. Kemudian dari kedua tersebut dicakupkan, yaitu alternatif bahan ajar sastra di SMP. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Kemudian telah sampai pada bab 3, yaitu
Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa gaya bahasa, gaya bunyi, dan gaya kata dalam kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Sumber data sekunder yaitu berupa jurnal, artikel, dan internet. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata yang berhubungan dengan aspek stilistika yang terdapat pada kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Kemudian pada bab 3 juga terdapat subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah gaya bunyi dan gaya kata dalam kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti gaya bunyi dan gaya kata dan mengaitkannya dengan teks puisi yang terdapat di SMP. Kemudian subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku puisi yang berjudul Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Teknik dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah teknik intra-rater dan inter-rater. Teknik intra-rater ini dilakukan dengan pengecekan atau penilaian terhadap diri peneliti sendiri. Cara yang digunakan yaitu dengan mengintensifkan pengamatan atau pengulangan pengamatan. Sementara itu teknik inter-rater ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing maupun teman sejawat yang juga melakukan penelitian serupa. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan dosen pembimbing yang memiliki kapasitas ilmu di bidang bahasa dan teman mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengecekan mendalam dan untuk mendapatkan masukan terhadap hasil penelitian sehingga data dalam penelitian dianggap valid. Kemudian pada bab 3 yang terakhir yaitu metode dan teknik analisis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa gaya bahasa, gaya bunyi, dan gaya kata dalam kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Sumber data sekunder yaitu berupa jurnal, artikel, dan internet. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata yang berhubungan dengan aspek stilistika yang terdapat pada kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini karya Djoko Pinurbo. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik baca dan catat, serta teknik pustaka. Kepustakaan dalam penelitian ini mengacu pada dokumen yaitu kumpulan puisi Aku Ingin Tidur di Matamu Malam Ini, serta sumber-sumber lainnya yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian skripsi, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan triangulasi teori dengan cara menguji data menggunakan perspektif lebih dari satu teori, yaitu teori puisi dan unsur-unsurnya, stilistika, gaya, dan teori pembelajaran sastra di SMP. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan apa yang sudah saya presentasikan. Semoga kita semua mendapatkan pembelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau ada salah kata mungkin bisa dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.